dia tidak hanya mengisi ruang-ruang pemilu, tapi juga di momentum di mana pemilu itu tidak dilaksanakan, kan ini yang akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apa sih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Diksi, diskusi kepemiluan dan demokrasi. Hari ini Diksi dalam suasana yang berbeda. Teman diskusi saya ada dua orang, Bapak Fajrin Arsad, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo. Selamat datang Pak Fajrin. Selamat berjumpa. Dan saya ditemani oleh Pak Slamet Baladram. Lagi diperintis kita ya? Iya, lagi diperintis kita ini. Jadi kita akan membahas tentang problematika pengawasan di tahun 2024 dan mendatang di tahun 2029 ini Pak Fadil. Pemilu ini kan bukan hanya tradisi 5 tahunan, sehingganya kita perlu juga untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan di tahun 2024. Sebenarnya apa sebenarnya tantangan pengawasan pemilu di tahun 2024 menjadi bahan edukasi di tahun 2029. Iya. Benar. Terima kasih Pak Onal, Pak Slamet sudah memberikan kesempatan kepada kami mewakili unsur pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Saya dihadirkan di podcast Bawaslu, Podcast Diksi. Ya, Diskusi kepemiluan dan demokrasi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Onal tadi. Memang pemilu ini bukan hanya sekedar membahas berkaitan dengan pelaksanaan pemilu selama 5 tahun sekali, tapi dalam perspektif Bawaslu ke depan untuk bagaimana kemudian Bawaslu itu dikenal sebagai badan yang punya kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dia tidak hanya mengisi ruang-ruang tahapan pemilu, tapi juga di momentum di mana pemilu itu tidak dilaksanakan, kan ini yang akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Apa sih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu? Dan itu sering muncul. Maka sampai hari ini masih. Ya, benar itu Pak Slamet. Maka Bawaslu punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kerja Badan Pengawas Pemilu itu tidak hanya melakukan pengawasan di masa tahapan pemilu, tapi ada langkah-langkah strategis yang kemudian dilakukan oleh Bawaslu bagaimana mempersiapkan semua hal-hal yang berkaitan dengan persiapan melakukan pengawasan di pemilu berikutnya. Maka di masa non tahapan pemilu itu Bawaslu berbagai macam giat, baik melalui sosialisasi berkaitan dengan regulasi pemilu, kemudian edukasi kepada masyarakat, bagaimana kemudian ikut terlibat melakukan pengawasan partisipatif. Nah, langkah-langkah ini kemudian diatur dan disusun sedemikian rupa oleh Bawaslu RI, kemudian menginstruksikan kepada seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan lembaga Badan Pengawas Pemilu. Untuk menghadapi pemilu di tahun berikutnya atau di periode nanti yang akan dilaksanakan di
tahun 2029 yang kita tahu bersama ada keputusan Mahkamah Konstitusi di mana pemilu ke depan ini itu akan dibagi dalam 2 tahap. Pemilihan pemilu Ya, pemilu lokal, ada nasional. pemilu nasional itu. Nah, kita akan mengenal konsep pemilu yang dipisahkan antara nasional dan lokal. Bawaslu sudah siap dengan kondisi seperti itu. Nah, pada prinsipnya Bawaslu Harus siap ya. mau tidak mau harus siap loh. Nggak bisa. Kenapa dia harus siap? Ya. Karena dia punya peran penting untuk melakukan pengawasan pada jalannya tahapan pemilu. Lalu kita kan kemarin belajar dari pemilu 2004. Tentu ada tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu provinsi ya, Ya, berkaitan dengan partisipasi masyarakat di dalam mengawasi pemilu. Karena memang kan tugas pengawasan pemilu itu kan tidak hanya bisa dibebankan pada Bawaslu, iya, tapi benar. juga keterlibatan masyarakat itu penting. Nah, kira-kira dalam kaitan itu untuk strategi ke depan, bagaimana Bawaslu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengawasan pemilu? Sebelum saya masuk ke menjelaskan strategi yang akan dilakukan oleh Bawaslu, saya ingin menyahuti dulu apa yang menjadi pertanyaan Pak Onal, Ya. Pak Zain, Ya, berkaitan dengan dinamika ya, pemilu yang kita laksanakan di 2024 kemarin. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaannya Pak Slame tadi, Pak Zain, bahwa kita melihat setelah pengawasan dilakukan oleh Bawaslu selama masa tahapan baik pemilu maupun pilkada, ada ukuran yang kemudian kita jadikan sebagai bahan evaluasi terhadap capaian-capaian pengawasan. Nah, diantaranya adalah kelemahan dari Bawaslu itu sendiri. Dia hanya melakukan pengawasan secara kelembagaan. Artinya, Bawaslu pasang badan melakukan pengawasan itu dari level RI sampai di tingkat pengawas TPS. Ini terukur sampai di kondisi pemilu 2019 kemarin dan pilkada 2020 itu banyak yang terkapar, bahkan ada yang meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena kita menyadari bahwa keterlibatan publik di dalam melakukan pengawasan itu agak kurang. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata partisipasi masyarakat itu hanya terukur pada ruang pelaksanaan teknis, di mana KPU dengan capaian persentase partisipasi hak pilih, itu cuma pada menggunakan hak pilih dia di hari H pelaksanaan pemilu. Padahal ada proses yang kemudian itu harus diawasi, yang merupakan bagian dari tanggung jawab setiap warga negara. Maka indeks partisipasi masyarakat di dalam melakukan pengawasan itu agak minim. ya. Masih rendah. Maka inilah yang kemudian menurut kami di Bawaslu Provinsi Gorontalo merupakan tugas dan tanggung jawab berat. Bagaimana kemudian mendorong masyarakat terlibat secara aktif melakukan pengawasan. Ya. Karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 itu, Bawaslu itu harus melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan pola pengawasan partisipatif. Makanya ada tagline bersama rakyat. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Karena ini tidak hanya sebatas tagline saja. Bagaimana meaplikasikan, merealisasikan agar masyarakat merasa bagian terpenting Ya, harus di dalam pelaksanaan implementasikan kan. Karena itu hal penting sebenarnya kan. Ya, Di mana peran masyarakat itu kita memang pemilu itu ingin mencapai tujuannya berintegritas, penyelenggaranya berintegritas, lalu hasil pemilu itu bisa diakui sebagai pemilu yang bersih ya, dan adil. Tentu
masyarakat juga harus peduli kan, untuk Harus terlibat. terlibat di Iya, dalam harus terlibat mengawasi. langsung. Nah, seringkali juga ada pertentangan di dalam pencapaian target ya. Dari satu sisi Bawaslu punya tugas pencegahan, Ya, di sisi lain Bawaslu juga punya tugas penanganan pelanggaran. penindakan. Ya. Nah, kalau kita bicara target kan tentu pencegahan harus kita capai target berapa kali melakukan Ya. pencegahan, upaya pencegahan kan. Nah, sementara di satu sisi kita juga harus meningkatkan penegakan hukum. Ya. Nah, kalau angka penanganan pelanggaran tinggi, maka tentu dianggap bisa dinyatakan Bawaslu tidak bekerja dalam hal pencegahan Ya. kan gitu. Tapi kalau pencegahannya lebih tinggi juga, seolah-olah tidak ada penegakan hukum dilakukan. Nah, itu bagaimana kira-kira? Iya, paradigma ini yang kemudian harus dirubah menurut saya. Yang mana tolak ukur bahwa kerja Badan Pengawas Pemilu itu dilihat dari jumlah penanganan pelanggaran Iya. dan juga jumlah langkah pencegahan yang dilakukan. Berbarengan ya. Ya, seharusnya dia balance. Iya. Balance-nya artinya kalau kemudian di masa-masa sebelum tahapan, nih di Iya. non tahapan nih, Tahapannya. itu dimaksimalkan oleh Bawaslu untuk melakukan edukasi, Iya. untuk melakukan sosialisasi sebagai langkah pencegahan awal, bagaimana kemudian masyarakat memahami. Contohnya misalkan dalam perspektif politik uang. Iya, iya. Politik uang ini kan jadi penyakit klasik demokrasi, Iya. kira-kira begitu. Iya. Orang bertanya-tanya, masyarakat bertanya-tanya, kok kenapa kemudian ada perbuatan dalam tanda petik ya, melawan hukum, di mana politik uang itu di depan mata dilakukan oleh seseorang, kemudian Bawaslu tidak memberikan efek jerat terhadap perbuatan politik uang itu. Nah, kalau menurut saya, yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah pertama, harus nyampe dulu regulasi pemilunya, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya kenapa politik uang itu nampak di depan mata tapi tidak diproses oleh Bawaslu, atau diproses oleh Bawaslu tapi selalu di ujung-ujungnya itu kemudian muncul pernyataan tidak memenuhi unsur. Kan seharusnya dari awalnya sampai akhir itu diketahui pasti oleh masyarakat kenapa problem politik uang itu sampai segitunya gitu. Karena Badan Pengawas Pemilu tidak menjelaskan sedetil mungkin kenapa kemudian politik uang itu ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak bisa ditindaklanjuti. Padahal secara nyata ada yang Ada. Secara nyata ada. pelanggaran ini. Nah, menurut saya kesalahannya itu salah satunya di situ. Tidak dijelaskan secara runtut bahwa penanganan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan pidana pemilu, prosesnya, mekanismenya seperti ini. Itu satu. Kemudian kurang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan Kuncinya sebenarnya di situ ya. Iya, Kuncinya paling utama di situ. kunci utama itu di Partisipasi situ. masyarakat. Yang kedua, menurut saya masyarakat juga harus mengambil peran penting, tidak hanya cuma sebatas melakukan pengawasan partisipatif tadi, tapi dia terlibat aktif, memberikan informasi yang valid. Apabila dia melaporkan, maka dia harus mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur laporan itu. Maka kalau itu yang terjadi, orang akan memahami bahwa oh ternyata politik uang ini tidak bisa ditindaklanjuti, kekurangannya di sini. dan itu menjadi salah satu dinamika di pemilu tahun kemarin. Iya. Nah, sekarang persiapan untuk pemilu 2029 itu apa? Oke. Bawaslu tentu dari segi kapasiti dia harus mumpuni, itu pertama. Ya tidak mungkinlah orang-orang yang direkrut dalam menjalankan tugas sebagai anggota Bawaslu kemudian secara kapasitas
dia tidak memahami dan mendalami serta dapat melaksanakan sepenuhnya apa yang berkaitan dengan regulasi dasar pelaksanaan pemilu. Yang kedua, bukan hanya komisioner yang kemudian diperkuat melalui seleksi Badan Pengawas Pemilu, tapi juga kapasitas tenaga pendukung yang ada di lingkungan Badan Pengawas Pemilu. Kaitan SDM ya. Ya, berkaitan dengan SDM. Maka Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia itu, dia tidak hanya sebatas melakukan penguatan dalam agenda-agenda seremonial saja. Ya. Tapi di samping melakukan rakor nasional misalkan, dia juga melakukan BIMTEK untuk Secara penguatan kapasiti secara internal dengan secara internal. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kemudian di dalam pelaksanaan pemilu itu bisa tuntas kerja-kerja pengawas pemilu, tidak hanya dalam rangka melakukan pencegahan pemilu, tapi juga dalam penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Yang berikutnya, Bawaslu tentu harus melakukan berbagai macam upaya strategi lain. Contohnya misalkan bagaimana kemudian kerja-kerja pengawasan ini tidak hanya terkonsentrasi melulu kepada Badan Pengawas Pemilu, tapi juga harus ada kolaboratif yang efektif antara Badan Pengawas Pemilu dengan instansi lain yang terkait dalam kepemiluan. Karena begini, contoh misalkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu, kan dia tidak monoton mengatur hanya berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu. Tapi juga ada pelanggaran administrasi pemilu, ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan juga ada pelanggaran hukum lainnya. Maka ketentuan hukum lainnya ini ada kaitan dengan instansi yang mengaturnya. Sehingga semua regulasi yang berkaitan dengan instansi tersebut yang merupakan bagian dari subjek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 itu harus terkolaborasi secara efektif. Sehingga semua orang punya rasa tanggung jawab yang sama. Dia tidak mau melakukan atau mencederai proses tahapan pemilu yang berlangsung. Kira-kira begitu. Kalau tadi Pak Fajrin sampaikan bahwa salah satu yang menjadi dinamika pengawasan itu adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, bagaimana Badan Pengawas Pemilu khususnya provinsi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menuju pemilu tahun 2020? Iya, saya lupa tadi respon itu. Menarik. Kegiatan apa saja yang dilakukan? Nah, yang pertama, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia itu ada agenda nasional. Ada yang disebut dengan pendidikan pengawas partisipatif. P2P ya. Atau P2P. Nah, P2P ini itu dilakukan setiap tahun sekali. Di mana setiap tahun itu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia itu menjatahkan setiap kabupaten kota pesertanya kurang lebih 40. Dan ini sudah dilaksanakan? Itu sudah dilaksanakan dan sudah jalan di periode 2019 dengan konsep SKPP. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Kemudian dikembangkan dengan konsep P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif. Nah, apa tujuannya? Yang pertama adalah mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar pemilu. Nah, kenapa dinamakan sekolah? Karena di situ semua regulasi pemilu itu dibuka terbuka mungkin oleh Bawaslu. Bagaimana melakukan teknis pencegahan, bagaimana melakukan teknis penanganan pelanggaran. Diajarkan di P2P ya? Diajarkan di P2P. Dengan dua pola pembelajaran. Pembelajaran secara mandiri, itu dibagikan seluruh materi kepada calon peserta selama seminggu dipelajari. Nah, yang kedua, ada tatap muka, diskusi antara peserta dengan Badan Pengawas Pemilu, di mana Bawaslu akan menjelaskan ini maksud materi ini loh, ini maksud materi ini loh. Jadi melalui kegiatan itu masyarakat bisa tahu apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu pada saat tahapan. Bahkan P2P Badan Pengawas Pemilu itu ada 3 targetnya.
Target pertama, dia terlatih. Ya. Terlatih itu artinya semua materi yang berkaitan dengan kepemiluan harus didapatkan oleh peserta. Setelah dia memahami isi dari materi itu, kemudian dia didorong untuk bagaimana bisa bergerak. Bergerak itu artinya dia menyadari secara sadar bahwa tanggung jawab dia sebagai warga negara tidak hanya datang di TPS, tapi dia harus melibatkan diri secara aktif untuk memberikan kontribusi melalui pengawasan partisipatif. Yang ketiga, dia harus berfungsi. Berfungsi itu setelah dia mendapatkan pemahaman terkait kepemiluan, dia didorong untuk membentuk komunitas-komunitas, dan komunitas-komunitas itu terlibat secara aktif, bisa menjadi mitra Bawaslu untuk terlibat melakukan pengawasan partisipatif. Mungkin Pak Fajrin, SKPP atau sekarang dikembangkan jadi P2P, itu jangkauan sasarannya kan terbatas. Iya. Sementara yang diharapkan ke depan itu adalah masyarakat itu secara meluas itu punya peran dan partisipatif di dalam pengawasan. Nah, di samping dilakukan kegiatan-kegiatan P2P seperti kemarin, ya, itu apalagi langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu di dalam menyampaikan atau mempublikasikan regulasi, mempublikasikan tentang pengetahuan kepemiluan dan demokrasi itu kepada masyarakat dengan cara-cara apa, dan untuk tahun 2025-2026 sampai hari ini kira-kira sudah seperti berapa banyak ya jumlah kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan? Iya, betul Pak Zain, bahwa selain P2P, khususnya Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia, yang mana setiap badan pengawas pemilu yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota didorong oleh Bawaslu RI untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nilai plusnya itu mengarah pada penguatan satu, kelembagaan. Yang kedua, memperkuat angka partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif melakukan pengawasan partisipatif di pemilu berikutnya. Nah, yang sudah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo, yang pertama, yang saya sebutkan tadi, itu juga bagian program yang terintegrasi dengan Bawaslu Republik Indonesia. Yang kedua, kita punya forum warga. Dan forum warga ini kita sudah laksanakan pasca pemilu kemarin. Nah, forum warga ini kita, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo dan seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten kota bersepakat melakukan program ini, di mana dengan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Gorontalo dan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Wilayah Gorontalo, itu kita memprogramkan namanya Apel Siaga Pengawas Partisipatif dan Pendidikan Demokrasi untuk Pemilih Pemula. Di sekolah-sekolah ya? Kita sasarannya ke sekolah-sekolah. Kenapa ke sekolah-sekolah? Dan itu sudah dilaksanakan sejak 2025. Kita laksanakan itu tujuannya ada dua, Pak Ronald. Yang pertama, kita memberikan pendidikan demokrasi yang terintegrasi dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan di satuan pendidikan, baik SMA, SMK, maupun madrasah aliyah ataupun pesantren-pesantren. Yang kedua, kita ingin menciptakan agen pengawas partisipatif untuk pemilih pemula. Kenapa? Karena momentum di non tahapan pemilu ada agenda nasional yang dilakukan oleh KPU, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Maka setiap siswa dia menjadi informan kita, agen kita untuk memberikan informasi bahwa di titik ini ada potensi-potensi pemilih pemula yang belum tercover di dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Termasuk juga pemilih yang sudah terdaftar tapi belum merekam ya. Iya, semua kategori yang diatur dalam KTP. ketentuan peraturan KPU nomor 1 2025, yang mana syarat data yang dimutakhirkan itu benar-benar Iya. sudah Benar. memenuhi syarat ketentuan undang-undang. Nah, kita lihat di SMK, SMA maupun madrasah aliyah itu Pak Slamet kan potensi nih. Iya, iya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 Kelas 3. untuk persiapan Pemilih 2029 potensial. potensi dia Iya. pemilih pemula. Maka ini yang kita lakukan. Dan itu masif kita lakukan di setiap kabupaten kota juga melaksanakan itu. Nah, yang kedua, kita punya ini nih, ruang podcast. Salah satu. Nah, salah satunya. Podcast. Ruang podcast ini adalah ruang edukasi Iya, iya, benar. dan sosialisasi kepada publik bahwa Bawaslu itu tidak diam loh. Iya, iya. Dia kerja. Iya. Kerjanya tidak hanya melakukan pengawasan di tahapan tadi, tapi dia melakukan pengawasan di masa non tahapan, diantaranya adalah pemutakhiran data partai politik dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selebihnya memantapkan diri untuk persiapan pemilu dan mengedukasi masyarakat agar terbangun kesadaran secara kolektif. Oh iya, ada yang langkah juga mungkin sempat kami pantau itu ada berkaitan dengan publikasi melalui medsos, baik dalam bentuk konten termasuk podcast ini, Ya. dan pemberitaan ya terkait kegiatan baik konsolidasi demokrasi Ya. dan lain-lain yang dilakukan Bawaslu. Nah, apakah ada penetapan target yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap Bawaslu Kabupaten Kota di dalam publikasi-publikasi seperti itu? Iya, kalau kami di Bawaslu Provinsi Gorontalo, karena podcast itu bagian dari kerja kelembagaan yang melekat pada kehumasan, maka setiap pengolahan kehumasan di wilayah kabupaten kota itu kita pakai target. Oh, Contoh misalkan, dalam pemberitaan setiap Ya. kerja-kerja Bawaslu, dia harus mencapai berapa kali pemberitaan dalam sebulan. kalau setahun dia berapa kali target? Kalau target kita setahun itu kurang lebih 500 500 500 ya? pemberitaan, Paling sedikit ya. paling sedikit. Kemudian konten-konten pendek, video-video pendek, kemudian yang lainnya yang berkaitan dengan edukasi dan publikasi itu tentu kita tidak terlalu membebankan yang Ya. berat-berat kepada kabupaten kota, yang penting bisa mengedukasi. Di antaranya adalah Instagram, TikTok, yang kita tahu bersama bahwa di komunikasi publik pada saat ini Ya. itu mereka tidak suka hal-hal yang terlalu panjang durasi dan Ya, narasinya. video-video pendek ya. Ya, tapi dia sifatnya pendek tapi nyampe pesannya Ya. gitu. Itu yang kita utamakan. Nah, yang berikut selain kita melakukan forum warga tadi, Bawaslu Provinsi Gorontalo juga itu ada kegiatan yang disebut dengan pojok pengawasan. Nah, pojok pengawasan ini itu kita lakukan tidak hanya di ruang-ruang publik tertentu, Ya. tapi juga kita melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan Termasuk selanjutnya kita melakukan edukasi masyarakat melalui pencanangan kampung pengawasan kampung partisipatif. pengawasan. Nah, mungkin di bulan ini kita akan targetkan di Bone Bolango. Oh iya ya. Di Bone Bolango, Lokasinya di mana? lokasinya di wilayah Bone Pante. Oh, Bonek Pantai ya. Ya, itu sudah terkoordinasi dan insya Allah setiap kabupaten kota kami berharap di masing titik-titik rawan berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang kita sudah petakan di pemilu sebelumnya, ini akan menjadi ruang-ruang edukasi aktif melalui kampung pengawasan partisipatif. Tadi program yang Pak Fajrul sampaikan terkait dengan partisipasi masyarakat itu sangat bagus. Tetapi lantas ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ini berdampak pada pemilu tahun 2029 dan apa harapan Bawaslu Provinsi terjadi? Iya, belajar dari
kekurangan ya. Iya. Dan ini bukan hanya kekurangan Badan Pengawas Pemilu. Tentu ini merupakan kekurangan kita bersama. Bagaimana memberikan kualitas demokrasi, kualitas pemilu yang tentu berintegritas seperti yang disebutkan oleh Pak Slame tadi. Namun di beberapa kekurangan tadi, ini tentu harus di pemilu 2029 harus tertutupi. Gitu. Tertutupi. Tentu dengan langkah-langkah yang sudah kita maksimalkan tadi, harapan kami bahwa pemilu 2029 itu tagline Bawaslu tidak hanya sekedar simbol. Harus dilaksanakan juga. Harus dilaksanakan juga. Masyarakat lebih progresif langkahnya melakukan pengawasan partisipatif, sehingga kerja-kerja Bawaslu itu bukan lepas tangan ya, tidak. Tapi bagaimana kemudian semua titik-titik rawan yang kita sudah tetapkan pada indeks kerawanan itu bisa diminimalisir. Contohnya misalkan kita ini rawan sekali dengan daerah-daerah perbatasan. Contoh misalkan di Sulawesi Utara itu kita berbatasan dengan Bolango dengan Bolsel ya. Bone Bolango sama Bolsel. Kemudian Gorontalo Utara dengan Bolmong Utara. Itu. Di Sulawesi Utara juga itu berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kemudian di Pohuwato berbatasan juga dengan Sulawesi Tengah. Titik-titik ini yang harapan kami bisa kita tambal istilahnya agar tidak bocor hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu di masa akan datang. Karena personil Bawaslu ini sedikit. Ya, terbatas. Personil kita sedikit. Sangat terbatas. Ya. Sehingga butuh partisipasi masyarakat Ya. untuk mengawasi. Nah, kami juga berharap sebenarnya masyarakat juga dapat mendorong. Mendorong melalui anggota legislatif misalkan, bagaimana kemudian porsi personil dari Badan Pengawas Pemilu ini bisa ditambah. Pengawas desa cuma satu ya. Ya, pengawas desa kita bayangkan Pak Slamet, misalkan di satu desa itu ada 2 TPS. Ya. 2 TPS itu kalau satu TPS 300, berarti satu orang dia ngawasi 2 TPS. ada 600. 600 pemilih ya. Oh, 2 TPS. itu dari jumlah DPT yang Ya. ada di masing-masing TPS. Tapi kan pelanggaran pemilu itu tidak hanya melihat jumlah DPT, Ya. tapi jumlah aktivitas publik yang terjadi pada momentum pemilu tadi. Kan politik uang ini tidak bisa kita bendung, tapi minimal kita bisa minimalisir dengan langkah-langkah dan upaya progresif masyarakat terlibat secara aktif melakukan pengawasan partisipatif tadi. Tentu harapannya lagi-lagi keterlibatan masyarakat. Lagi-lagi keterlibatan masyarakat. Terlepas dari itu, ya Bawaslu ini personilnya hanya sedikit. Personel sedikit. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajrin. Iya, tapi ini pisang goreng kan semua dingin. Oh ya, astaga. Jadi, Kasihkan kita. Dari diskusi kita hari ini, kita jadi tahu bahwa dampak dari pengawasan pemilu kemarin itu kurangnya partisipasi masyarakat. Ya. Dan hari ini Bawaslu Provinsi melalui instruksi Bawaslu RI telah melakukan berbagai macam kegiatan seperti P2P untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu yang akan datang. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Dan harapannya di tahun 2029 nanti masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu itu dapat bertambah banyak. Terima kasih Pak Fajrin telah bersedia berdiskusi di Diksi pada episode kali ini, sangat bermanfaat diskusinya Pak Fajrin. Demikian diskusi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.